Halo teman-teman ATLM Indonesia, juga kepada siswa-siswi SMK TLM atau mahasiswa-mahasiswi diploma sarjana TLM. Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM, yang mana soal ini adalah bagian kelima dari paket urinalisis, yaitu hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan sedimen urin. Jadi hal-hal apa saja dalam pemeriksaan sedimen urin, sehingga nanti bisa memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan atau hal-hal lain terkait dengan sedimen urin dari urinalisis. Nah, jadi soal ini tidak begitu banyak, hanya 11 kalau tidak salah, atau 10 soal. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1, berikut ini yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan sedimen urin adalah titik-titik kecuali. Yang A, urin tidak dihomogenkan sebelum dituang ke tabung. Yang B, wanita yang menstruasi. Yang C, radius sentrifuge. Yang D, terlalu tinggi RPM sentrifugasi. E, urin setelah ditampung segera diperiksa. Jadi jawabannya adalah urin setelah ditampung segera diperiksa. Nah, berarti 4, yaitu A, B, C, D itu adalah yang menyebabkan kesalahan. Jadi urin tidak dihomogenkan sehingga sedimennya mengendap. Jadi yang kita ambil nanti cairannya salah. Wanita yang menstruasi memang tidak disarankan untuk periksa urin karena penuh dengan sel-sel darah. Radius sentrifuge, jadi sentrifuge yang radiusnya berbeda, misalnya ada yang hal-hal lain, kemudian dengan kecepatannya, waktunya, itu berpengaruh terhadap pemeriksaan urinalisis. Terlalu cepat, terlalu lama waktunya, kemudian sentrifuge yang ideal itu sebenarnya adalah sentrifuge yang sentrifuge yang mampu mengkonsentrasikan sedimen urin. Nah, jadi itu. Kita pindah lanjut ke nomor 2. Berikut kontaminan dalam sedimen urin yang tidak perlu dilaporkan karena tidak memiliki nilai diagnostik adalah kecuali. Yang A, pollen grain, B, cotton fiber, C, bubble air, D, lipid drop, yang E, spermatozoa. Jadi jawabannya adalah di sini adalah spermatozoa. Jadi dalam keadaan kondisi tertentu, spermatozoa memiliki nilai diagnosis, terutama pada kasus pemerkosaan atau kasus-kasus lain, yang mana nanti ditemukan spermatozoa pada urin wanita. Nah, ini memiliki nilai diagnosis. Kalau pollen grain tidak, cotton fiber tidak, bubble air tidak, lipid drop tidak. Ini adalah cemaran dalam urin. Lanjut ke nomor 3. Apabila dalam lapang pandang berisi penuh eritrosit sehingga tertutup semua, maka pelaporan eritrosit adalah yang A, lebih dari 50 sel per LPB, yang B, lebih dari 100 sel per LPB, yang C, lebih 150 sel per LPB, yang D, positif penuh LPB, yang E, tidak dilaporkan. Nah, jadi jawabannya adalah positif penuh LPB, atau dilaporkan nanti lapang pandang tertutup semua oleh eritrosit atau penuh berisi eritrosit. Jadi intinya penuh berisi eritrosit lapang pandang. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 4. Teman-teman ATLM Indonesia, kita masih membahas masalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sedimen. Pemeriksaan sedimen dapat mengacu pada pH. Nah, pH ini asam, netral, alkali.
Sehingga kalsium karbonat dan triple fosfat hanya akan ditemukan pada pH titik-titik. Yang A pH kurang dari 5, pH 5, pH 7,0, pH lebih dari 7,5, pH lebih dari 10. Jadi jawabannya adalah pH-nya lebih dari 7,5, maka akan muncul kalsium karbonat dan triple fosfat atau juga kalsium fosfat. Karena kalau pH-nya di atas 10 itu tidak mungkin urin pH-nya di atas 10 karena tidak pernah urin pH-nya tinggi sekali, sangat alkali, itu tidak fisiologis. Atau pH-nya kurang dari 1 atau kurang dari 2. Jadi sekitar 5 sampai dengan 8 biasanya rata-rata pH urin. Jadi pH di atas 7,5 itu sedimen alkali yang muncul. Lanjut lagi teman-teman, soal nomor 5. Apabila BJ urin rendah, BJ rendah ini 1,0000 atau 1,010, 1,0005 misalnya, mendekati BJ Aquades. Morfologi eritrosit pada lapang pandang umumnya titik-titik. Yang A cakram bikonkav, yang B mengkerut, yang C mengembang dan kadang gosel, D variasi normal dan mengkerut, yang E krenasi total. Jadi jawabannya adalah mengembang dan kadang gosel. Jadi eritrosit itu bila pH BJ-nya rendah mendekati BJ Aquades itu adalah hipotonik. Artinya sel eritrosit akan kemasukan air dan mengembang, bahkan begitu mengembang, membesar, bahkan akan terlihat sebagai massa yang bayang-bayang, sel bayang-bayang atau gosel. Lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6, apabila pH urin tinggi, maka leukosit akan nampak pada lapang pandang mikroskop titik-titik. A terpisah satu-satu, yang B cenderung mengumpul dan mengembang, C menyebar dan mengkerut, D normal dan menyebar, E mengkerut dan morfologi inti kurang jelas. Jawabannya adalah B cenderung mengumpul dan mengembang. Jadi pH urin tinggi, leukosit akan cenderung mengumpul dan mengembang. Nanti kalau pH urin rendah, dia nanti akan menyebar dan mengkerut. Nah, ini dua hal yang berbeda. Lanjut kita ke nomor 7. Membedakan eritrosit dari sel ragi dalam lapang pandang dengan menggunakan regen titik-titik. Yang A KOH 10%. Yang B NaCl 0,9%, yang C larutan hayem, yang D larutan fenol 1%, yang E larutan truk. Jadi jawabannya yang benar adalah KOH 10%, karena KOH akan menghancurkan eritrosit, sementara sel ragi atau sel jamur tidak terpengaruh atau tidak rusak, karena di dalam mikologi pemeriksaan jamur itu menggunakan larutan KOH 10% atau 20%. Lanjut kita ke nomor 8. Apabila pH urin asam kurang dari 5, maka sedimen yang muncul kristal titik-titik. Sedangkan pH urin netral pH 6,5, maka muncul kristal titik-titik. Yang A kalsium sulfat struvit, kalsium karbonat kalsium sulfat, kalsium fosfat asam urat, natrium urat asam urat, struvit kalsium oksalat. Jadi jawabannya yang benar adalah kalsium sulfat dan struvit. Kalsium sulfat itu sedimen asam, struvit sedimen netral atau alkali atau agak alkali. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini nomor 9 teman-teman. Kasus hematuria berat perlu regensia titik-titik untuk menghancurkan eritrosit agar sedimen lain dapat dilihat. A. NaCl 0,9%, yang B larutan hayem, yang C larutan asam asetat 6%, yang D larutan fenol 5%, yang E larutan Riesecker. Jawabannya yang benar adalah larutan asam asetat 6%.
Nah, jadi di sini larutan asam asetat 6% itu digunakan untuk menghancurkan eritrosit. Sehingga eritrosit hancur dan sedimen lain mungkin bisa dilihat atau diamati. Atau juga bisa menggunakan nanti KOH. KOH 5% atau 10% akan menghancurkan eritrosit sehingga sedimen lain akan terlihat. Tapi efek penambahan asam dan basa ini menyebabkan terjadinya gangguan nanti pada di kristal sedimen. Nah, kristal sedimen maka akan terjadi ada yang larut, ada yang mengendap sebagai kristal. Nah, ini mungkin plus minusnya penggunaan asam asetat 6% atau KOH 5%. Ya, mungkin bisa juga menggunakan Aquades. Bisa juga untuk menghancurkan eritrosit. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Apabila dalam sedimen urin ditemukan sel epitel berinti 2 dalam sitoplasma. Selnya ini intinya 2. Maka dilaporkan titik-titik. A. Squamous. B. Transitional cell. Yang C. Carcinoma epithelial cell. Yang D. RTE cell. Yang E. Transcaudatus epithelial cell. Jadi jawabannya adalah jelas karsinoma epithelial cell. Karena dalam kondisi karsinoma, dalam kondisi keganasan, sel-sel epitel itu akan mengalami gangguan, yaitu salah satunya berinti 2. Nah, itu jawabannya. Lanjut lagi kita ke nomor 11. Apabila kecepatan sentrifugasi urin terlalu cepat dan RPM sangat rendah, sentrifugasi terlalu cepat nih, dan RPM sangat rendah, berakibat sedimen rusak, sedimen tidak terkonsentrasi, sedimen mengalami perubahan morfologi, sedimen terlalu tetap normal, sedimen rusak karena panas, kecepatan sentrifugasi ini. Jadi jawabannya adalah sedimen tidak terkonsentrasi. Nah, jadi maksudnya di sini waktunya terlalu cepat, RPM-nya rendah. Jadi sedimen tidak terkonsentrasi, sedimennya tidak mengendap. Jadi redaksi soalnya ini kurang tepat. Jadi waktu dan RPM yang rendah, waktunya terlalu singkat, RPM-nya terlalu rendah sehingga sedimen tidak terkonsentrasi. Lanjut ke nomor 12. Mencuci botol penampung urin pada air sungai rawa berakibat ditemukan titik-titik dalam sedimen. Ini hati-hati teman-teman, terutama pasien-pasien yang rumahnya dekat sungai atau rawa-rawa gambut. Jadi mungkin teman-teman rumah sakit atau puskesmas, hati-hati, atau laboratorium medik atau laboratorium klinik. Yang A, leukosit dan eritrosit. Yang B, eritrosit dan Follengren. C, spermatozoa dan RTC sel. Yang D, cyclop dan larva. Yang E, kalsium oksalat dan jentik nyamuk. Jadi risikonya adalah ditemukannya nanti cyclop dan larva. Nanti larvanya entah larva jentik nyamuk atau larva dari binatang lain, atau bahkan ditemukan nanti dalam bentuk binatang yang berenang dalam air. Nah, akhirnya nanti teman-teman bingung, lalu bertanya, ini apa ini? Karena kesalahan itu bukan kesalahan dari si pemeriksaannya atau dari pasiennya, tapi kesalahan dari botol penampungnya yang terkontaminasi oleh air dari rawa-rawa gambut misalnya, atau air sungai. Nah, itu saja teman-teman soal-soal mengenai sedimen. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya teman-teman. Nanti ini akan bersambung. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.